Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 607052300024 dari kelas 4702. Nah, jadi hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan jurnal modul 9 yang berjudul modulnya Teknik Solder Uap, Soldering, dan Desoldering. Nah, jadi untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari soldering dan desoldering. Nah, yang pertama ada soldering. Apa sih itu soldering? Soldering merupakan suatu metode penyambungan logam yang menggunakan uap solder untuk mengikat komponen elektronik atau logam bersama-sama, yang dimana proses ini melibatkan pemanasan solder ke titik leburnya hingga menjadi uap dan kemudian mengarahkan uap tersebut ke area penyambungan untuk membuat sambungan kuat dan stabil. Nah, adanya soldering, ada juga desoldering. Jadi, apa sih itu desoldering? Desoldering adalah proses untuk menghilangkan atau menguraikan sambungan solder yang telah dibuat sebelumnya menggunakan alat yang disebut desoldering gun atau alat desoldering berbasis uap. Proses ini umumnya digunakan untuk memperbaiki atau mengganti komponen elektronik pada papan sirkuit atau sambungan solder yang salah atau rusak, atau bahkan suatu komponen yang akan dilepas dari papan PCB, papan sirkuit PCB, atau bahkan yang diibaratkan kalau bagi saya desoldering itu melepas melepas komponen-komponen kecil dan membersihkan bekas timahnya. Jadi seperti itulah antara penjelasan pengertian sedikit pengertian soldering dan juga desoldering. Nah, ini ada hasil praktikum, tapi sebelum sebelum saya jelaskan tentang hasil praktikum yang telah saya buat kemarin bersama anggota kelompok saya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja sih alat dan bahan gitu. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam proses soldering dan juga desoldering. Jadi, untuk yang pertama itu saya menggunakan alat dan bahan itu ada solder uap itu sendiri yang dimana solder uap itu sendiri berfungsi untuk melelehkan melelehkan atau mencairkan timah solder atau yang bisa disebut dengan flux. Flux itu adalah ya timah untuk menempelkan suatu komponen dengan papan PCB. Jadi yang dimana fungsi solder uap itu adalah melelehkan atau mencairkan suatu timah agar si komponen itu bisa menempel dengan papan PCB. Nah, yang kedua ada timah itu sendiri. Timah itu sendiri atau pasta timah atau yang bisa disebut dengan solder flux timah gitu. Nah, itu gunanya untuk apa sih? Dan seperti apa sih gitu timah timah flux itu gitu. Jadi timah flux itu berbentuk pasta, biasanya digunakan untuk menempelkan komponen-komponen kecil yang eh, ya komponen-komponen kecil pada papan sirkuit PCB gitu. Nah, itu timah flux yang berbentuk pasta gitu. Lalu ada pincet. Nah, gunanya pincet apa sih? Kok kayak pakai pincet segala buat kecantikan atau gimana? Nah, tidak. Jadi pincet itu sangat berfungsi, sangat berguna pada saat kalian melakukan soldering maupun desoldering gitu. Apa sih gunanya gitu? Gunanya pincet. Nah, jadi gunanya pincet itu untuk eh, mengambil atau meletakkan si komponen-komponen kecil pada papan sirkuit PCB itu. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan dengan tangan, tangan kita akan kebakar dengan uap tegangan yang sangat tinggi yang dihasilkan dari solder uap tersebut. Jadi untuk mengantisipasi gitu, untuk mengantisipasi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa menggunakan pincet tersebut. Lalu ada sarung tangan. Nah, untuk apa sih sarung tangan juga? Jangan salah, sarung tangan juga sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses dalam proses soldering dan juga desoldering ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar safety first lah gitu untuk melakukan soldering dan desoldering ini menggunakan sarung tangan gitu agar tidak terkena tangan. Lalu ada apa lagi ya?
ada kawat, ada kawat, eee, ya ada kawat timah, tapi kawat timah itu tidak jauh dengan flux lah, tidak tidak jauh beda dengan flux, tapi cara penggunaannya beda. Kawat timah itu dikhususkan untuk solder konvensional dan kawat flux itu bukan kawat dan timah flux itu dikhususkan untuk solder uap. Jadi sama-sama untuk menempelkan lah, sama-sama untuk menempelkan dengan cara dileburkan atau dicairkan, tetapi beda alat yang mencairkannya gitu. Jadi kawat timah itu untuk solder konvensional dan timah flux itu untuk solder uap. Jadi seperti itu. Lalu ada spons dan pasta solder atau lovet lah sama saja. Nah, itu digunakannya juga untuk solder konvensional, tidak digunakan untuk solder uap ini. Tapi lovet, lovet atau pasta solder juga masih sih sebenarnya masih digunakan untuk di tahap desoldering, tapi untuk tahap soldering itu tidak. Jadi untuk tahap desoldering menggunakan solder uap itu si pasta solder ini lovet itu masih digunakan untuk membersihkan gitu, untuk membantu membersihkan bekas-bekas timah gitu. Nah, lalu ada cara penggunaan solder gitu. Jadi cara penggunaan solder itu menggunakan tangan untuk memegang solder menggunakan tangan kanan untuk memegang soldernya dan, tidak boleh bergetar saat memegangnya dan cara memegangnya juga harus tegak lurus, tidak boleh miring, tidak boleh dibalik. Jadi harus benar-benar lurus gitu agar si uap tegangan panasnya tuh bisa keluar dengan sempurna. Lalu ada aturan-aturan panas dan tekanan udara solder uap ini, yang di mana untuk memanaskan atau mencairkan timah dari 350 sampai 400 derajat dan tekanan udaranya hanya 3 gitu. Nah, untuk menghilangkan cairan bisa dengan dari 100 hingga 200 derajat. Namun tekanan udaranya dinaikkan maksud saya itu. Mohon maaf. Maksud saya dinaikkan. Jadi sedikit lebih kencang gitulah. Nah, lalu ada jenis-jenis solar uap seperti seperti gambar di sini nih, yang atas ini nih, yang atas tuh ada yang ukurannya kecil kan, sedang hingga besar, yang di mana itu ada 3 milimeter, 5 milimeter, 7 milimeter, bahkan hingga 10 milimeter gitu solar uapnya, tergantung kebutuhan kalian si si papan sirkuit PCB dan juga komponen-komponennya. Jadi seperti itu. Lalu, nah ini ya benar. Lalu ini ada tombol apa aja sih gitu? Ada tombol apa aja sih dan ada apa aja sih yang ada di solder wap ini gitu. Nah, jadi di solder wap itu ada powernya yang dimana untuk ya kalian tahu sendirilah untuk mengonkan atau mengoffkan suatu benda tersebut gitu. Lalu ada ini nih, ada temperatur, ada tombol temperatur untuk menaikkan atau menurunkan suatu tegangan maupun suatu tekanan udara yang di mana dua tombol merah di kanan ini atas dan bawah itu untuk menaikkan dan juga menurunkan tekanan udara. Namun tombol yang diputar ini seperti latar background yang saya buat ini itu adalah untuk ke kanan menaikkan derajat dan untuk ke kiri menurunkan derajat gitu tekanannya. Jadi seperti itulah sedikit penjelasan tentang solar uap ini. Nah, kembali lagi ke slide berikutnya. Lalu di slide ini tuh, nah oh iya, saya akan menjelaskan langkah-langkah maupun apa sih soldering yang kemarin saya buat dan desoldering yang kemarin saya buat. Nah, jadi soldering yang kemarin saya buat itu saya disediakan satu papan PCB dan 5 komponen yang terdiri dari 2 kapasitor dan 3 resistor. Seperti yang di mana saya bersama anggota kelompok saya harus menempelkan 5 komponen tersebut ke papan PCB yang pada gambar seperti yang telah saya buat ini sebelah kiri saya nih yang soldering itu. Seperti gambar tersebut. Yang di mana caranya tuh mudah-mudah gampang, namun sedikit membingungkan dan sedikit menyulitkan bagi saya.
dibanding dengan cara menyolder menggunakan solder konvensional. Ini lebih lebih sedikit membutuhkan teknik dan membutuhkan langkah-langkah yang benar lah untuk pengerjaan soldering menggunakan solder uap ini. Nah, jadi untuk langkah-langkah soldering, saya akan jelaskan nih. Jadi untuk langkah-langkah soldering tuh, kalian tahap awal tuh, kalian bisa langsung pasangkan kabel power ke listrik PLN dan tekan tombol power pada posisi on untuk menjalankan fungsi solder uap. Nah, setelah posisi saklar solder uap on, lakukan pengaturan yang terdapat pada solder uap, yang di mana kalian bisa mengatur tegangan, kalian bisa mengatur tegangan derajat dan bisa mengatur tekanan uap yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk misalkan untuk menyalakan solder uap ini tuh untuk menaikkan atau menurunkan tuh, misalkan kalian baru nyalain nih, tapi kalian nggak bisa langsung kan ada 3 tombol tuh, ada 3 tombol yang otomatis untuk si tombol pertama misalkan untuk ke langsung 100 derajat, si tombol kedua langsung ke 300, si tombol keempat langsung ke 400. Nah, misalkan kalian baru nyalain tuh kalian nggak bisa langsung ke 400, tapi kalian harus dari CH1, ya CH1 tuh yang misalkan otomatis tuh langsung 100 gitu. Nah, jadi ada CH1, CH2 dan CH3. Nah, CH1, CH2 dan CH3 tuh kalian harus pencet dulu sesuai urutan. Jadi, setelah kalian onin, langsung kalian ingin mengeluarkan tegangan dari si solder uap itu kalian harus ke CH1 dulu, CH2, baru CH3 gitu. Kalau mau tegangannya di kisaran 350 sampai 400 itu kalian di CH3 gitu. Jadi tidak bisa langsung dari power on langsung ke CH3 itu tidak bisa langsung. Jadi kalian harus sesuai urutan dulu jadi dari CH1, CH2, baru CH3. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai gitu, setelah si derajat dan tekanan udaranya dirasa sudah cukup lah untuk melakukan soldering, kalian bisa langsung melakukan. Jadi seperti saya kemarin tuh, saya, nah untuk langkah-langkah kemarin seperti saya kemarin tuh, saya pertama-tama papan PCB itu dibersihkan, dibersihkan sebelum sebelum digunakan itu dibersihkan. Nah lalu kalian bisa sedikit menempelkan timah flux ya, timah flux ke papan PCB yang akan ditempelkan resistor dan juga kapasitor gitu. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak gitu. Setelah ditempelkan menggunakan pinset atau menggunakan benda-benda kecil lainnya lah bisa. Kalian bisa langsung pasangkan komponen-komponen tersebut seperti seperti yang saya lakukan kemarin gitulah. Saya memasangkan 2 komponen kapasitor dan 3 komponen resistor yang di mana bawahnya tuh telah diisi timah flux diisi timah flux, dilapisi timah flux, kalian bisa langsung tempelkan komponen kapasitor kemarin dan resistor yang telah saya gunakan kemarin ke dalam papan PCB tersebut, lalu tempelkan saja seperti itu. Nah, otomatis kan tidak akan menempel dengan kuat kan, masih kayak goyang-goyang kan. Nah, disinilah fungsi solder uap digunakan. Nah, jadi setelah semuanya terpasang tuh ke solder uap, kalian tuh bisa langsung arahkan ke arah komponen dan ke arah timah yang telah ditempelkan tadi hingga timahnya melebur, hingga timahnya melebur dan berubah hingga menjadi silver-silver bening seperti itulah. Nah, jika sudah sedikit warnanya berubah, warna si timah fluxnya berubah, kalian bisa langsung mencobanya lah, mencobanya menggoyang-goyangkan kapasitor atau resistor tersebut. Apabila sudah keras, berarti si kapasitor dan resistor tersebut sudah menempel dengan sempurna dan baik gitu. Nah, jadi ada pula langkah desoldering yang kemarin saya lakukan. Nah, jadi untuk langkah desoldering yang kemarin saya lakukan tuh seperti setelah kalian selesai menempelkan atau menyolder si komponen-komponen tersebut pada PCB, kalian bisa memanaskan kembali dengan tegangan dan tekanan udara yang berbeda. Karena di mana untuk meleburkan atau desoldering itu tidak dibutuhkan tekanan udara dan derajat yang begitu tinggi. Jadi bisa kalian kecilkan hingga 100 sampai 200 derajat dan tekanan udaranya cukup di 8 gitu. Bisa oh iya kalau tekanan udara tuh dinaikkan bukan diturunkan ya kalau desoldering itu.
Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa langsung arahkan saja si solder uapnya ke arah komponen tersebut dan ke arah timah tersebut hingga meleleh. Nah, hingga meleleh, setelah timah, setelah komponen-komponen kecil tersebut bergetar-getar, kalian bisa langsung cabut menggunakan pincet tersebut hingga bisa langsung kalian lepaskan menggunakan pincet pincet tersebut beberapa komponen kecil tersebut. Nah, setelah dilepas tuh tidak akan langsung bersih, tidak akan langsung bersih seperti gambar di desoldering ini karena bekas-bekas timah fluxnya tuh akan masih menempel. Nah, gimana sih cara membersihkannya gitu? Kalian bisa panaskan kembali timah flux tersebut hingga benar-benar mencair dan kalian bisa langsung gosokkan, bisa langsung bersihkan saja, begitu saja gitu. Memang sih seperti pada gambar tersebut, pada gambar resoldering ini tidak terlihat bersih, namun tidak terlihat sempurna, namun sedikit bersih gitu. Meskipun ada sedikit bekas-bekas warna silver, tapi percayalah itu bersih gitu. Nah, jadi begitulah langkah-langkah yang kemarin telah saya lakukan bersama anggota kelompok saya, yaitu cara soldering dan juga cara desoldering gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada pula kesimpulan. Jadi kesimpulan gitu. Kesimpulan pada praktikum modul 9 kemarin itu yang telah saya lakukan. Di sini tuh saya belajar cara baru untuk menyolder setelah kemarin menggunakan alat solder konvensional dan kali ini menggunakan alat solder uap. Menemukan teknik baru untuk menyolder dan kali ini tuh saya rasa lebih sulit dikarenakan membutuhkan juga beberapa teknik yang benar untuk menyolder dengan solder uap ini. Ya, jadi seperti itulah langkah-langkah atau enggak seperti itulah kesimpulan gitu, kesimpulan yang telah saya dapatkan yang telah yang telah saya dapatkan dari praktikum kemarin tuh, saya rasa saya rasa tuh saya lebih mudah menggunakan solder uap konvensional dibanding solder uap salah. Saya rasa tuh saya lebih mudah menggunakan solder konvensional dibandingkan solder uap itu dikarenakan kan menggunakan solder uap itu membutuhkan teknik-teknik yang benar-benar harus dikuasai, membutuhkan langkah-langkah yang benar gitu karena kalau salah sedikit akan fatal juga gitu, akan fatal juga untuk kita gitu. Entah salahnya salah memegang atau enggak salah tidak menggunakan pincet atau tidak menggunakan sarung tangan. Itu kan akan si uap panas apalagi yang tegangannya tinggi, derajatnya tinggi kan akan langsung terkena ke tangan kan. Otomatis kan tangan bisa melepuh. Lalu, meskipun kalian sudah menggunakan pincet, sudah menggunakan sarung tangan, tetapi cara pemasangan komponen atau cara tekniknya tidak benar tuh si arus listrik yang mengalir itu tidak akan mengalir karena kalian salah menempelkan komponen dan juga salah cara tekniknya gitu. Jadi memang sangat-sangat membutuhkan teknik yang benar, membutuhkan langkah-langkah yang cukup baik lah untuk melakukan penyolderan ini menggunakan solder uap. Jadi seperti itu sedikit presentasi dari saya gitu. Ya, seperti itulah sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah salah pengucapan maupun salah kata. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.